Di balik dinginnya tatapan seorang CEO, tersembunyi bara yang hanya bisa dipantik oleh satu sentuhan rahasia. Dia sekretaris baru yang lugu, polos, namun diam-diam membakar setiap dinding pertahanannya. Di lorong-lorong sunyi, di balik cermin yang membisu, di bawah deras hujan malam, tangan mereka bertemu, tatapan mereka saling melukai, dan bibir mereka berkhianat pada logika. Namun, semakin dalam ia tenggelam dalam pesonanya, semakin dekat ia pada rahasia yang bisa menghancurkan segalanya. Mereka bukan sekadar saling menginginkan. Mereka saling menggenggam luka, gairah, dan kehancuran dalam satu genggaman. Pertemuan ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah takdir yang memanggil dari balik cermin. Siapkah kamu menyaksikan cinta yang tak bisa diselamatkan, tapi juga tak bisa dihentikan? Halo para sahabat. Sebelum melanjutkan alur cerita yang mengupas tentang perselingkuhan, cinta sesaat, cinta semalam, ataukah pengalaman para pelaku cinta kilat ini, mohon berikan subscribe, like, dan komentar agar kami termotivasi untuk membuat cerita romantis yang lebih panas sekaligus memabukkan. Dan selamat menonton cerita cinta yang panas ini. Pagi itu Surabaya dibalut kabut tipis. Dari lantai 27 gedung Mahendra Corp, Arka Mahendra menatap keluar jendela besar ruang kerjanya. Tangan kirinya memegang cangkir kopi hitam, yang tak semanis suasana hatinya. Hari itu ia dijadwalkan bertemu dengan sekretaris baru yang direkrut oleh HRD, tanpa persetujuan darinya, sebuah keputusan yang membuatnya cukup jengkel. Pintu diketuk pelan. "Silahkan," ucapnya, tetap menatap jendela. Langkah kaki ringan masuk, disusul aroma samar melati yang tak biasa. Saat ia membalikan badan, mata mereka bertemu, dan waktu seolah berhenti sejenak. Di hadapannya berdiri seorang perempuan muda, berbalut blus putih sederhana dan rok selutut, rambut panjang dikuncir setengah. "Selamat pagi Pak Arka. Nama saya Alia Kertanegara. Saya sekretaris baru Bapak," ucapnya dengan suara jernih dan tenang. Arka menyipitkan mata. Wajahnya terlalu polos untuk lingkungan setajam ini. Namun ada sesuatu dalam sorot mata Alia yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti ada rahasia yang menyapa, tapi enggan terucap. "Oke," Arka hanya mengangguk. "Kau bisa mulai dengan merapikan jadwal meetingku minggu ini. Dan jangan ganggu saya jika tidak penting." "Baik, Pak." Tingkahnya sopan. Tapi cara Alia menunduk, seolah tahu bagaimana mengendalikan atensi tanpa mengemisnya. Sebuah sikap yang membuat Arka nyaris lupa dengan kopi di tangannya. Ada keheningan kecil yang justru menggelitik. Beberapa hari berlalu. Alia terbukti cekatan, rapi, dan tak banyak bicara. Tapi diamnya bukan karena canggung, melainkan terkesan dipilih dengan hati-hati. Arka mulai memperhatikan detail kecil. Jemari Alia yang lentik saat mengetik, caranya menggigit ujung pulpen saat berpikir, dan kadang, tatapannya yang sekilas, tapi tajam seperti kaca yang memantulkan kenangan. Sampai pada satu malam yang mengubah segalanya. Langit Surabaya menggantung mendung saat jarum jam melewati angka 7 malam. Di kantor Mahendra Corp, hanya lantai 27 yang masih menyala. Di dalam ruang kerja yang remang, Arka masih berkutat di balik layar laptopnya. Ketukan sepatu hak tinggi di koridor memecah keheningan, berhenti tepat di depan pintu kaca kantor sang CEO. "Permisi Pak, ini dokumen merger dari divisi legal. Saya pikir Bapak ingin melihatnya malam ini," ujar Alia, berdiri dengan map di tangan. Arka mengangguk pelan. "Letakkan di meja." Alia melangkah, lalu tanpa sengaja menjatuhkan pulpen dari mapnya. Ia membungkuk, dan dalam sepersekian detik, Arka menangkap bayangan garis leher yang terbuka dari blusnya. Bukan sengaja, namun cukup untuk menyalakan bara yang selama ini disimpannya rapi. "Alia," panggilnya saat wanita itu hendak kembali ke pintu. "Iya, Pak. Kenapa masih di sini malam-malam begini? Sudah lewat jam kerja." Ia tersenyum tipis.
Saya tahu Bapak tak suka ditinggal pekerjaan yang belum selesai. Lagi pula, hujan sedang deras. Dari balik jendela, kilatan petir menyala. Rintik hujan membasahi kaca, menciptakan lukisan buram kota malam. Kalau begitu, tunggu sebentar. Saya antar pulang. Alia terlihat kaget. Tak perlu repot, Pak. Tidak ada diskusi. Ambil mantelmu. 15 menit kemudian, mobil Arka melaju perlahan melewati jalan basah. Di dalam kabin, hanya suara wiper dan hujan yang terdengar. Alia duduk tenang, tangannya bertumpu di pangkuan, pandangan lurus ke depan. Namun sesekali, ekor matanya mencuri pandang ke wajah pria di sampingnya. Dingin seperti biasa, tapi malam ini, ada sesuatu yang melunak. "Berapa lama kamu tinggal di Surabaya?" tanya Arka tiba-tiba. "Baru beberapa bulan, Pak." "Sendirian?" "Iya." "Tak ada keluarga?" Alia diam. Butuh beberapa detik sebelum menjawab. "Ada, tapi kami tak terlalu dekat." Arka menoleh, menelusuri wajah yang diterangi lampu jalan. Ada luka di balik kata-kata itu, tapi dibungkus elegan dengan senyum. Ia mengenal gaya seperti ini, senyum yang digunakan sebagai perisai. Mobil berhenti di depan apartemen sederhana. Hujan masih turun. "Saya antar sampai lobi," kata Arka. "Pak, sungguh tidak perlu." "Alia." Nada itu membuat jantung Alia berdebar. Tegas, tapi tak mengintimidasi. Justru hangat. Mereka masuk ke lobi kosong. Lampu-lampu kuning menyinari ubin yang mengilap. Hujan memantul di dinding kaca, menciptakan bayangan yang menari-nari. Di sana, dalam diam yang mendalam, Alia menoleh pelan. "Terima kasih, Pak. Sudah mengantar saya." "Alia," ucap Arka lagi. Nada suaranya rendah, nyaris seperti bisikan. "Ada yang ingin Bapak tanyakan?" gumam Alia pelan. "Ya. Kenapa kau selalu menatapku seolah kau tahu siapa aku? Lebih dari yang kau tunjukkan." Alia tak menjawab, tapi langkahnya maju satu jengkal. Hanya satu. Tapi cukup untuk membuat dunia di sekeliling mereka memudar. "Ada hal-hal yang lebih baik dipendam dulu, Pak," katanya lembut. "Karena kalau terucap, bisa membakar lebih dari yang bisa ditahan." Tatapan mereka terkunci. Dan, dalam kehampaan itu, waktu seolah membuka pintu. Arka mengangkat tangan, menyentuh pipi Alia perlahan. Dingin ujung jarinya bertemu kehangatan kulit. Alia tak menghindar. Malam itu, dalam bayang hujan dan lampu lobi yang temaram, mereka saling mendekat bukan karena ingin, tapi karena tak bisa menahan. Bibir mereka tak segera bersentuhan, tapi berada di ambang yang sangat dekat. Napas bertaut. Denyut merambat seperti arus yang tak terbendung. Dan, ketika akhirnya jarak itu lenyap, ciuman pertama mereka bukan ledakan, melainkan bisikan. Seperti malam yang memeluk pagi, lembut, dalam, dan membangkitkan sesuatu yang lama tertidur. Beberapa menit kemudian, mereka berpisah di ambang pintu unit Alia. Arka tak berkata banyak, hanya memandangi wanita itu, seolah hendak membaca seluruh lembar hidupnya yang tersembunyi. "Selamat malam, Pak Arka." "Selamat malam, Alia." Tapi keduanya tahu, malam itu adalah awal dari sesuatu yang tak akan bisa kembali seperti semula. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Tanpa kata, tanpa perjanjian. Hanya tatapan yang lebih lama dari biasanya. Jarak duduk yang lebih dekat dari seharusnya, dan diam-diam yang justru terasa paling berbicara. Arka, pria yang biasa hidup dalam kendali dan garis lurus, mulai terhanyut dalam kurva yang tak bisa dipetakan. Setiap pagi, saat Alia datang membawa agenda kerja, yang lebih dulu ditangkap Arka bukan daftar rapat, tapi caranya menyisir rambut ke samping, dan bayangan cahaya pagi di pipinya. Malam itu, Arka memintanya tinggal lebih lama di kantor. Ada beberapa catatan perjanjian yang harus diperiksa ulang. "Aku ingin kamu membantuku langsung," katanya singkat.
Alia menurut. Di ruang kerja yang hanya diterangi lampu meja, mereka duduk berseberangan. Kertas-kertas berserakan, tapi tak ada yang benar-benar dibaca. Pandangan Arka terserap pada pergelangan tangan Alia, yang bergerak pelan saat mencoret dokumen. Saat tangan mereka bersentuhan tanpa sengaja, Alia menghentikan geraknya. "Pak, jangan panggil aku begitu malam ini." Suaranya serak. Ada sesuatu dalam intonasinya, bukan perintah, tapi permohonan. Alia menatapnya. Mata mereka bertemu seperti dua rahasia yang saling menantikan untuk diungkap. "Arka," bisik Alia akhirnya. Itu satu-satunya kata yang dibutuhkan malam itu. Ia bangkit perlahan, lalu mendekat. Tak ada terburu-buru. Semuanya seperti gerakan yang sudah ditulis jauh sebelum mereka bertemu. Arka berdiri, membiarkan jemarinya menyentuh pipi Alia, menelusuri lekuk rahang yang dingin karena AC kantor. Jantungnya berdegup dalam irama yang bukan lagi miliknya. "Aku tak mengerti, mengapa kamu membuatku kehilangan kendali seperti ini?" ucapnya, nyaris tidak terdengar. Alia mendekat, membiarkan tubuhnya bersandar di dada pria itu. "Mungkin karena kamu sudah terlalu lama mengendalikan segalanya," jawabnya lembut. Dan di sanalah, di antara meja kerja dan kaca jendela yang memantulkan siluet kota, tubuh mereka mulai menyatu dalam irama yang bukan tentang nafsu semata, tapi pengakuan. Sentuhan pertama adalah tarikan napas yang tertahan, saat jemari menyusuri kulit seperti membaca buku puisi yang terlupakan. Ciuman mereka bukan letupan, tapi tarian perlahan, seolah takut merusak kemurnian rasa yang baru mekar. Kancing demi kancing terbuka dalam keheningan, bukan tergesa, tapi seperti membuka pintu-pintu yang selama ini terkunci rapat. Kulit bertemu kulit. Nafas menghangatkan udara. Gerakan mereka seperti simfoni sunyi, lirih, tapi penuh makna. Tak ada kata, hanya desir, debar, dan isyarat. Arka mencium leher Alia dengan kehati-hatian seorang pria yang takut kehilangan mimpi. Sementara Alia menutup mata, membiarkan tubuhnya tenggelam dalam pelukan yang ia tahu, suatu saat, mungkin harus ia lepaskan. Ketika pagi menjelang, mereka masih diam. Arka menyelimuti tubuh Alia dengan jasnya, sementara cahaya fajar merambat masuk, menguak kerutan halus di sudut mata Alia. Arka menyentuhnya lembut, seolah ingin membekukan waktu. "Ada sesuatu yang kau sembunyikan ya?" Alia membuka mata, lalu tersenyum, penuh luka. "Kamu akan tahu, tapi tidak sekarang." Dan Arka tahu, malam itu, meski mereka telah saling merasakan, hati Alia masih menyimpan kunci yang belum bisa ia buka. Beberapa hari setelah malam itu, suasana berubah. Bukan menjadi dingin, justru terlalu hangat, hingga nyaris tak tertahankan. Arka jadi lebih sering memanggil Alia untuk urusan-urusan kecil, agar ada di dekatnya. Alia, di sisi lain, tetap menjalankan peran profesionalnya, namun dengan sorot mata yang kini memancarkan sesuatu yang dalam dan rapuh. Suatu sore, saat langit Surabaya berwarna jingga, Arka memutuskan untuk meluangkan waktu. Ia mengajak Alia makan malam di restoran Elmi Hotel di Jalan Panglima Sudirman, tempat yang menyimpan nostalgia masa kecilnya. Alia mengenakan gaun biru muda, sederhana tapi menggetarkan. "Ini tempat favorit ayahku dulu," kata Arka sambil menyeruput wine. "Tapi sejak beliau meninggal, aku tak pernah kembali ke sini." Alia menatapnya dengan lembut. Kehilangan selalu menyisakan ruang kosong. Tapi ruang itu juga yang kadang mengajarkan kita untuk merasa lebih dalam. Arka menatapnya lekat-lekat. "Kau bicara seperti seseorang yang pernah kehilangan banyak." Alia tersenyum kecil, lalu menunduk. Hening beberapa detik. "Aku dulu tinggal di Jakarta. Hidupku cukup rumit," katanya pelan. "Ibuku bekerja sebagai penata rias panggilan. Aku dibesarkan di lingkungan yang tak semua orang bisa pahami." Ia berhenti, mengambil napas panjang. "Sebelum aku pindah ke Surabaya, ada seseorang yang membuat hidupku hampir hancur. Dia bukan hanya kekasih,
Dia juga pengusaha besar, berpengaruh, dan kejam. Arka menegang. Siapa dia? Alia menatap mata Arka. Lama. Dia bukan seseorang yang bisa kita lawan dengan kekuasaan atau uang. Dia licin, dan masih mencariku. Arka menggenggam tangan Alia. Kau tak sendiri sekarang. Malam itu, mereka kembali ke apartemen Alia. Kali ini, bukan karena kehendak, tapi karena rasa ingin melindungi. Arka duduk di tepi ranjang, sementara Alia berdiri di depan cermin, melepaskan anting-antingnya perlahan. Alia, panggilnya. Wanita itu menoleh, lalu perlahan menghampiri. Arka menariknya ke pelukannya. Biarkan aku jadi tempatmu bernaung. Kalau kau lelah lari, aku di sini. Alia menatap pria itu, dan air matanya menetes tanpa suara. Tapi bagaimana jika aku bukan orang yang kau pikirkan? Arka menjawab dengan mencium keningnya. Aku tidak mencintai masa lalumu. Aku mencintai hadirmu. Malam itu, tubuh mereka kembali bersatu, bukan sekadar karena hasrat, tapi karena kepercayaan yang mulai tumbuh. Arka menyentuhnya dengan rasa, bukan keinginan. Alia membalasnya dengan kerelaan, bukan keraguan. Gerak mereka lebih tenang, tapi lebih dalam, seperti dua ombak yang akhirnya menemukan irama yang sama. Nafas bertukar, detak berdetak dalam harmoni. Tak ada yang terburu, tak ada yang ditahan. Hanya dua jiwa yang pelan-pelan membalut luka satu sama lain. Setelahnya, mereka berbaring dalam diam, saling memeluk dalam senyap. Hujan turun di luar jendela. Seolah dunia tahu, malam itu bukan hanya tentang cinta, tapi penyembuhan. Dan, saat Alia mulai terlelap, Arka menatap wajahnya, mengusap helai rambut yang jatuh ke pipi. Aku akan cari tahu siapa dia, bisiknya lirih. Dan aku takkan biarkan dia menyakitimu lagi. Tapi di balik tidurnya, Alia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, wajah pria dari masa lalunya muncul, tersenyum. Minggu-minggu berlalu. Hubungan Arka dan Alia tumbuh dalam keheningan yang tak perlu diumumkan. Mereka tak menyebutnya cinta, tapi setiap gerak, sentuhan, dan tatapan memantulkan perasaan yang tak terbantah. Arka mulai menjadi pribadi yang tak dikenalinya sendiri. Lebih sabar, lebih hangat, dan lebih takut kehilangan. Namun, bayang-bayang masa lalu mulai menunjukkan wujudnya. Suatu malam, Arka mendapat surat tanpa nama, berisi satu foto hitam putih dari belasan tahun lalu. Di foto itu, seorang pria muda berdiri bersama seorang wanita berpakaian glamor, dan di pelukannya, seorang gadis kecil, tak lain dari Alia. Di balik foto itu tertulis, tanyakan siapa ayah kandungnya. Arka duduk lama, menatap foto itu di ruang kerjanya. Hatinya berdenyut tak karuan. Rasa ingin tahu bertarung dengan kepercayaannya pada Alia. Tapi pagi itu, saat wanita itu datang seperti biasa, dengan blus putih dan senyum yang menenangkan, Arka tak bisa menahan lagi. Alia, aku ingin tahu, siapa sebenarnya pria itu? Alia menegang. Senyum di wajahnya perlahan memudar. Ia duduk perlahan, lalu berkata tanpa menatap langsung. Namanya Bima Rahardian. Dulu dia pengusaha real estate besar di Jakarta. Jatuh karena kasus korupsi, tapi ia punya cukup banyak uang untuk terus hidup di bayangan hukum. Dan, dia ayahku. Arka menatapnya tak berkedip. Alia melanjutkan dengan suara pelan, tapi jelas. Setelah ibuku meninggal akibat overdosis obat tidur, aku hidup dalam kendali ayah. Bukan sebagai anak, tapi sebagai aset. Ia menjualku secara halus, memperkenalkan pada rekan-rekan bisnisnya, membawaku ke pesta, membungkusku dalam citra perempuan muda berkelas, padahal aku hanya boneka. Sampai suatu hari, aku kabur. Aku ubah nama. Aku hapus jejak. Dan aku ke Surabaya. Air matanya menetes. Tapi ia tidak menangis keras. Ia telah menangis cukup dalam hidupnya.
Aku tahu ini berat untukmu, tapi aku tidak bisa pura-pura jadi orang lain di hadapanmu. Arka berdiri, mendekatinya perlahan, lalu berlutut di hadapannya. Alia, kamu bukan boneka. Kamu bukan aset. Kamu perempuan paling kuat yang pernah aku temui. Ia mencium tangannya, lalu mendekapnya erat. Tak ada yang perlu dijelaskan lagi. Pelukan itu cukup menjadi jembatan dari luka ke harapan. Beberapa minggu kemudian, Arka secara diam-diam menyelidiki keberadaan Bima Rahardian. Ia tak ingin membalas dendam, ia hanya ingin memastikan pria itu takkan pernah menyentuh hidup Alia lagi. Dengan bantuan koneksi hukum dan media, Bima akhirnya terseret ke permukaan, dan kasus lamanya dibuka kembali. Ia melarikan diri ke luar negeri, dan bayang-bayangnya perlahan pudar dari hidup Alia. Dan, di balkon apartemen Alia, suatu malam setelah semua badai itu reda, Arka berdiri di sampingnya. Kota Surabaya terbentang luas di hadapan mereka, berkilau oleh cahaya lampu dan janji hari esok. Aku ingin bangun dunia yang baru bersamamu, kata Arka pelan. Bukan karena kamu butuh dilindungi, tapi karena aku ingin berjalan bersamamu. Alia menoleh. Matanya bersinar, bukan oleh air mata, tapi cahaya baru. Kalau kamu siap mencintai perempuan dengan luka, maka aku siap mencintai pria yang pernah terlalu dingin untuk merasa. Mereka saling mendekat. Kali ini, bukan dalam pelarian atau pelampiasan, tapi dalam keyakinan. Bibir mereka bersatu sekali lagi, perlahan dan dalam, seperti dua jiwa yang akhirnya menemukan rumah. Dan di dalam pelukan itu, malam Surabaya menjadi saksi bahwa cinta yang lahir dari luka bisa tumbuh menjadi sesuatu yang utuh. Tamat.